saudara. Sungguh sangat luar biasa ya. Saya merasakan ada kehadiran Tuhan yang sangat ajaib. Dari tabut mengalir embun yang daripada Tuhan. Dan setiap kita pada pagi hari ini benar-benar dipulihkan, dipenuhkan dan disegarkan oleh Tuhan. Rasanya saudara ketika saya duduk di sana tadi, udah Tuhan aku mau menyembah. Saya mau menyembah terus, Tuhan mau menyembah terus. Mari saudara terus jaga hadirat Tuhan yang ada di tempat ini dengan sebuah kerendahan hati dan terus takut akan Tuhan. Dan ketika saya tadi berada duduk di sana, Tuhan berkata, untuk setiap kita, mari tetap taat dan setia. Tetap taat dan setia. Apapun yang terjadi buat kehidupanmu, mari tetap dan taat setia sampai garis akhir. Saudara, pada pagi hari ini punya tema Enlarge the Capacity and God's Precision. Yang artinya adalah mari perbesar setiap kapasitas kita dan masuk di dalam ketepatan Tuhan. Saudara, ketika berdoa untuk tema bulan ini, saudara, Tuhan menginginkan setiap kita mari bekerja untuk lebih keras lagi. Ya, hari-hari ini kita harus bekerja lebih keras lagi. Masih banyak ya ladang-ladang Tuhan. Masih banyak kerinduan Tuhan untuk kita melakukan banyak hal. Oleh karena itu Tuhan menginginkan, mari perbesar kapasitasmu. Bagaimana cara memperbesar kapasitas? Mari kita belajar ya. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Kalau dalam sebuah pertandingan bola, semua pemainnya sibuk untuk mengejar bola. Semua pemainnya sibuk untuk bagaimana caranya memasukkan bola itu ke dalam gawang ya. Tapi penonton akan berkata, ayo cepat, ya kamu salah, kamu harusnya gini, nanti yang satu sebelah sini, yang ini harusnya seperti ini gitu ya. Saudara, ketika saya belajar tentang ilustrasi pertandingan bola ini, mari kita jangan menjadi penonton. Ketika orang sibuk untuk memperluas kapasitas, ketika orang sibuk memberikan hidupnya untuk Tuhan, dan ketika semua orang sibuk untuk benar-benar menangkap kerinduan dan hati Tuhan, tapi kita hanya menjadi orang-orang yang menonton dan yang sibuk untuk mengoreksi setiap orang. Oh, dia tuh salahnya di sini, dia tuh salahnya di sini, dia tuh harusnya seperti ini. Jangan kita menjadi penonton, tapi mari kita menjadi pemain-pemain yang menjadi pilihan-pilihan Tuhan. Kita mau bergerak kemanapun Tuhan mau. Kita jadi orang-orang yang fleksibel, saudara. Jangan ketika ditarik kita menjadi kaku. Ya, kalau seperti kain ditarik menjadi kain itu kaku, akhirnya apa saudara? Kain akan menjadi sobek. Kalau balon diperbesar terus kapasitasnya jadi apa saudara? Pecah ambiar semuanya. Jangan kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Tapi yang Tuhan rindukan ketika Tuhan menarik setiap kita, mari menjadi orang-orang yang fleksibel. Kemana Tuhan mau? Kemana Tuhan arahkan? Kemana yang Tuhan rindukan? Mari ikuti, jalani. Memang kadang saudara terpikir ya, apakah saya mampu Tuhan untuk melakukan itu? Apakah Tuhan saya bisa untuk melakukan itu? Saudara, sebuah kesaksian ya, ketika Pak Daniel dipanggil Tuhan pulang, saya punya pilihan untuk saya berdiam diri atau saya benar-benar melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tapi ketika Tuhan katakan, nak mari berjalan, mari lakukan apa yang aku mau. Tuhan, apakah aku mampu untuk melakukan semuanya? Tapi Tuhan katakan, nak mari langkah demi langkah, serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tanganku. Saudara, seperti sebuah bejana, ya, tanah liat yang belum dibentuk akan terus dibentuk dan menjadi semakin indah. Memang dalam proses pembentukannya itu saudara, untuk menjadi indah, dari tanah liat dibuat menjadi sebuah bejana yang indah.
ya ada proses yang dialami. Tapi Tuhan gak mau kita hanya menjadi tanah liat aja yang kecil. Tuhan mau kita menjadi besar. Kita mau dibentuk bejananya seperti apa sama Tuhan. Kalau kita bilang gak mau, Tuhan gak mau, aku gak bisa. Loh, kemampuan Tuhan berikan kepada setiap kita. Saya selalu ingat di firman Tuhan dikatakan apa? Tuhan tidak pernah memberikan melebihi dari kapasitas setiap, kemampuan setiap kita. Dan saya ingat di Yohanes 15, yang terakhir padanya selalu katakan, tinggallah di dalam Tuhan, dan Tuhan akan tinggal di dalam kita. Dan di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan. Pembentukannya mungkin harus diputar ke sana, diputar ke sini. Ya, ada tanah liat yang dibuang karena bentuknya Tuhan mau seperti apa. Fleksibel di hadapan Tuhan. Kita mau belajar, saudara. Ya, boleh PPT-nya ditampilkan? Slide 2. Ya, perluas kapasitas kita. Kita mau belajar dari ini, saudara bisa dilihat, anak panah. Ya, anak panah ini ketika ditarik, dia karetnya ini, saudara, harus fleksibel. Kalau dia tidak fleksibel, anak panah tidak akan melesat dengan jauh. Tapi ketika ditarik dengan sedemikian rupa, anak panah akan melesat dan akan masuk titik dan dia akan melesat dengan jauh. Di sini poin pertama yang kita mau belajar, punya hati yang fleksibel dan punya hati yang mau dibentuk. Seperti anak panah. Kita siap ditarik oleh Tuhan untuk masuk dalam rencananya Tuhan yang mungkin belum kita lihat. Kita mungkin hari ini, Tuhan, rencana apa Tuhan di depanku? Tuhan mau setiap kita, langkah demi langkah, mari masuk dalam rencanaku. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan seperti apa, tetapi ketika kita ada di jalannya Tuhan, Tuhan menuntun setiap kita. Jangan coba-coba keluar dari jalannya Tuhan. Mungkin di sini lebih menarik, di sebelah sini lebih menarik. Kita akan stuck dan tidak akan bisa berjalan. Karena apa? Di sini lebih menarik. Nah, masalahnya sekarang, ketika ada sebuah gelas atau minuman, kita mau isi dengan firman Tuhan atau dengan lebih banyak hal-hal duniawi yang kita isi. Kalau kita lebih banyak isi dengan hal-hal duniawi, kita lebih tertarik dengan hal-hal dunia yang ada di sisi kita. Tetapi ketika kita penuhkan hidup kita dengan hal-hal yang Tuhan rindukan, kita akan terus memandang kepada Tuhan. Kita akan terus bisa untuk fokus sama Tuhan. Kadang Tuhan menarik kita, memaksa kita. Supaya apa? Bukan membuat kita menjadi turun. Tapi Tuhan ingin menarik kita. Ayo serius buat aku. Hidup serius buat aku. Setan bisa lebih serius untuk ngurusin kita. Kenapa? Dia ingin membuat kita kecewa. Dia ingin menarik kita dari hal-hal yang positif di pelayanan. Tapi buat kita hari ini, mari hidup serius di hadapan Tuhan. Mengingat kedatangan Tuhan yang sudah hampir dekat. Setiap saat dikatakan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman, saudara, mari hidup serius di hadapan Tuhan. Jadilah benar-benar menaruh hidup, pengabdian kita sepenuhnya sama Tuhan. Dan ketika bejana tanah liat ataupun anak panah ini ditarik, Tuhan, aku mau masuk dalam rencanamu. Poin kedua, jangan batasi cara kerja Tuhan. Saudara, saya punya sebuah kesaksian. Pada waktu itu kami pelayanan ke Kalimantan, saudara, ke suku pedalaman. Kami pelayanan di sana. Ketika itu saya mengumpulkan semua anak-anak. Saya itu senang ajar nari, saudara.
Jadi pada waktu itu semua penari-penari, semua anak-anak yang belum bisa menari dikumpulkan ya. Dari yang kecil-kecil saudara, sampai yang SMP, paling besar SMA kelas 1 kalau nggak salah, kelas 2. Kami belajar nari dan belajar nari. Akhirnya setelah beberapa waktu istirahat, saya bilang, ayo istirahat. Nanti sesudah ini kita lanjutkan lagi ya. Dan ketika istirahat, kami pernah buat video saudara tentang Yusuf. Ayo istirahat sambil nonton video Yusuf. Ya, mereka nonton video Yusuf. Dengan gaya mereka, anak-anak tuh saudara gayanya nggak bisa dibuat-buat ya. Mereka apa adanya, mereka menonton, mereka seneng gitu ya nonton. Dan akhirnya, yuk waktunya selesai, kita mau kembali menari gitu ya. Tapi pada waktu itu Tuhan menginginkan nyanyi sebuah lagu. Lagunya saya selalu diingatkan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Saudara bisa ya lagu itu ya. Ku mau cinta Yesus selamanya ya. Lagunya itu saudara. Hanya diiringi oleh sebuah gitar. Semua nyanyi gitu. Tiba-tiba ada seorang anak kecil. Tiba-tiba dia menangis. Saudara tahu kalau anak kecil menangis temannya disenggol-senggol ya saudara ya. Kenapa kamu nangis? Ayo kita nyanyi lagi gitu ya. Terus teman-teman yang lainnya ikut tertawa. Saya bilang ayo kita serius. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ketika itu saudara, tiba-tiba saudara yang sebelah sini menangis. Yang sebelah sana menangis. Ya. Tiba-tiba semua dilawa Tuhan. Dan semua menangis di hadirat Tuhan. Dan tidak ada satupun yang tidak menangis. Semuanya menangis, semuanya dilawa Tuhan. Hari itu semua dipulihkan. Dan semua benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam gitu. Sesudah itu kami terus menyembah. Akhirnya saya berkata, yuk kita mau kembali lanjutkan menari. Tiba-tiba ada yang bilang gini, Bu, ada yang ulang tahun nih teman aku katanya gitu. Yuk kita nyanyi. Saudara, saya gak pernah nyanyi selamat ulang tahun sambil nangis saudara. Mereka nyanyi selamat ulang tahun sambil nangis. Karena mereka tidak bisa menahan air mata. Mereka terus menangis, mereka ngobrol menangis, mereka terus menangis. Saya belajar saudara, jangan batasi cara kerja Tuhan. Saudara, biasanya gitu ya, kalau mengajar nari ya, seminar nari, mengajar nari, berdoa, mari praktek gitu ya. Tapi hari itu hari yang berbeda. Dan Tuhan mengajarkan, nak, terus masuk dalam hadiratku. Jangan punya sesuatu, harus ini, harus ini, harus ini. Memang program itu ada. Tetapi ketika Tuhan mau bawa kita lebih dalam lagi, mari jangan batasi cara kerja Tuhan. Ketika semua sudah dilawa Tuhan, sampai 1-2 jam mereka menangis. Tapi yang pasti, mereka bukan hanya bisa menari, tapi mereka benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Yang berikutnya, hati yang mau ditarik dan dibentuk Tuhan. Saudara siap gak hati kita ditarik dan dibentuk Tuhan? Ditarik, matikan semua kedagingan kita. Kita punya kelemahan apa? Kita punya keegoisan apa? Kadang kita mau menang sendiri, ya itu manusia kita gitu. Kadang aku mau menang sendiri, kadang harus rencanaku yang jadi. Tuhan mengajarkan, nak, tidak selalu. Tapi mari belajar tunduk dalam hadirat Tuhan. Bulan ini perluas kapasitas kita. Ketika Tuhan mau menjadikan kita Yusuf-Yusuf di akhir zaman ini, harus disertai dengan kerendahan hati dan lemah lembut. Dan ketika kita juga menjadi Yusuf-Yusuf akhir zaman, Tuhan pilih kita jadi berkat dimanapun kita berada. Mari jangan stay di satu tempat, tapi kita melangkah kemana Tuhan rindukan. Ya, mari kita jadi berkat dimanapun kita berada. Kalau kita pun gak bisa pergi ke sana, kita berdoa, kita memberkati,
kita sama-sama untuk menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan berikan buat setiap kita. Poin berikutnya adalah berani bayar harganya. Saudara, kalau kita belajar tentang anak panah ini ya, ternyata kalau kita memanah itu, saudara, saya baca gitu ya, panahnya itu berat, bukan panahnya ringan, panahnya itu berat, jadi memerlukan sebuah tenaga untuk kita memanah. Disebutkan di cerita itu, ada orang yang udah besar seperti kita gitu ya, tapi dia mau pakai panahnya yang ringan aja, bisa nggak? Kalau yang berat aku nggak bisa, aku maunya yang ringan aja. Ternyata orang itu bercerita, untuk yang ringan hanyalah untuk anak yang usia 8 tahun, usia 8 tahun ke bawah. Jadi saudara, jadilah orang-orang yang berani bayar harganya. Bukan kita mau yang biasa aja, yang mau murah aja Tuhan bayarnya. Tapi Tuhan tentukan, nah harusnya ini, udah cari aman aja Tuhan yang ini. Jadilah kita orang-orang yang bisa untuk belajar berani bayar harganya. Untuk kita bisa memaksimalkan setiap talenta yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saudara, pasti setiap kita punya talenta. Mungkin ada yang bertanya, aku ibu rumah tangga, apa talentaku? Saudara, mari berdoa. Saudara bisa menjadi pendoa. Saudara mungkin jago masak gitu ya. Bisa memberkati orang-orang yang di sekitar kita. Saya bertemu dengan seorang ibu yang dia berkata, Bu, saya tuh gak bisa apa-apa, dia bilang. Saya bilang, kan ibu punya talenta. Talenta saya apa, Bu? Kan ibu suka memasak, saya bilang. Terus udah gitu dia mulai dengan makanan-makanan kecil. Dia memasak dan dia membagikan untuk sekeliling. Dan akhirnya dia membuat untuk makan siang. Dia bagikan untuk orang-orang yang di sekitar. Itu menjadi berkat. Dan itu suatu langkah untuk bisa meresponi apa yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Jadi saudara, jangan ada yang merasa aku gak bisa apa-apa. Setiap kita punya potensi, tapi yang harus digali, yang harus benar-benar belajar apa. Jangan jadi orang yang udahlah gak usah. Jangan menjadi orang yang mudah menyerah. Kalau saudara yang pernah ke Bandung ya, ataupun saudara streaming, ada tulisan besar ya di panggung, never give up. Pak Daniel menekankan, setiap kita jadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Apapun yang terjadi, kita katakan bersama Tuhan ada perkara-perkara besar yang akan terjadi buat setiap apapun yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Next. Di sini dikatakan, sejauh apa hati kita bisa ditarik masuk hadirat Tuhan, sejauh itu pula anak panah akan melesat sampai ke tujuan. Next. Kita mau belajar, saudara, dari burung Raja Wali. Ya. Saudara, burung Raja Wali ini ternyata dia transformasi di usia 40 tahun. Ketika usia 40 tahun, dia akan mengganti paruhnya yang sudah melengkung. Ya, dia tidak bisa makan dengan maksimal. Dia akan mengganti semua bulu-bulunya karena bulunya sudah tebal dan dia tidak bisa untuk terbang lebih tinggi. Dan dia akan mengganti semua kuku-kukunya dengan kuku-kuku yang baru, pertumbuhan yang baru. Dan di sini kita mau belajar ya, lewat Raja Wali ini. Poin pertama adalah next. Ya, yang pertama, kita mempunyai roh yang kuat. Punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kita mau baca ayatnya, saudara. Yuk, kita mau baca ayatnya sama-sama dari next. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu.
Saudara, ketika waktu itu ya Daud datang ke tempat kakaknya. Ada Goliat di sana, saudara. Mereka bagaimana mengalahkan Goliat? Waktu itu kakaknya berkata, kamu jangan maju, nanti kamu kalah, dia tuh tinggi besar gitu ya. Tapi berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ada sebuah roh yang kuat di dalam hidup Daud. Apapun yang ada di depan kita, apapun halangan, ada tantangan, kita mau belajar, punya roh yang kuat. Roh yang benar-benar bersandar sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Apapun yang saudara alami, mari jangan cari orang-orang di sekitar kita, kita curhat, kita cerita masalah kita. Tapi apakah itu ada jalan keluarnya? Atau sekedar kita melepaskan? Tapi carilah orang-orang rohani yang saudara bisa percaya, yang sama-sama bisa menguatkan. Dan terutama adalah carilah Tuhan, tolong hidupku. Percayalah saudara, ketika kita berteriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan akan tolong setiap kita. Tapi kadang kita inginnya instan, Tuhan pengennya sekarang, jawabannya sekarang. Tapi itu apa? Tuhan yang tahu kapan waktunya. Tuhan yang tahu saatnya untuk memberikan jalan keluar buat setiap kita. Kadang kita jatuh karena apa? Kita kecewa. Kok Tuhan tidak menolong aku? Kok seolah-olah Tuhan membiarkan aku? Ingat saudara, nanti ada poinnya. Jangan menjadi kecewa. Ya. Di 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, lawan dari ketakutan apa saudara? Keberanian. Ya. Kita semua mari belajar, punya keberanian, punya roh yang kuat, belajar mematikan kedagingan. Saudara, kalau misalnya Daud nih, ketika ketemu Goliat, nggak jadilah, ceritanya lain mungkin saudara, nggak ada cerita ini gitu. Tapi ketika Daud mengalahkan Goliat, dia menangkap kesempatan ini untuk dia benar-benar dipakai oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Oleh karena itu saudara, mari setiap kita bangkit hari ini. Jangan saudara merasa aku gak bisa apa-apa. Aku gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pakai hidupku. Tuhan akan pakai hidup setiap kita. Tapi apakah kita punya roh yang benar-benar kuat dan belajar, ini aku Tuhan. Aku mau belajar mematikan kedaginganku. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, kalau sepakat sama Tuhan itu, bukan kehendak kita yang jadi. Sepakat itu kehendak Tuhan yang jadi. Next. Nah, ini saya baca. Kita harus punya roh yang kuat ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Maka ada kapasitas yang dari Tuhan untuk kita dapat melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Mari kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 12. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan akan percayakan buat setiap kita. Tapi kuncinya apa saudara? Saudara percaya gak dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib? Aminnya cuma sedikit saudara. Amin ya. Saudara, saya punya kesaksian ya.
Anak saya, saudara, yang kedua hari ini gak ikut, namanya Keisha. Ya. Dia walaupun dia masih usianya waktu ya sekarang dia sudah 23 gitu, tapi dia sangat percaya, ya, dia sangat begitu polos, sangat begitu baik, saudara, ya. Dia percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupnya. Suatu saat, saudara, dia ikut perlombaan model, ya. Perlombaan model untuk anak-anak yang normal. Saudara tahu anak saya anak yang spesial, buat saya sangat spesial, ya. Tapi dia dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib. Suatu saat dia ikut perlombaan model, saudara. Dia ingin lomba model. Waktu itu dia ikut lomba model. Mami, aku mau ikut lomba. Saya daftarkan, saudara. Dan ketika saya daftarkan, dia ikut, saudara. Dia gak menang, dia kalah. Dia bilang gini, Mami, pialanya diambil orang, jadi aku gak menang, katanya, saudara. Udah gitu gak menang, saudara, pulang dia nangis. Saya juga ikut sedih, ya gak menang gitu ya. 2 minggu kemudian ada perlombaan lagi, saudara. Dan saya bilang, Dek udah jangan ikut lagi, nanti Dede sedih lagi. Saudara, saya menjadi orang tua yang menyerah, saudara. Karena saya gak tega ngelihat anak saya gitu, sedih gitu ya. Tapi dia maksa, Mama pokoknya harus ikut, daftarin aku. Janji sama Mama. Pokoknya kalah menang, kamu bener-bener gak boleh sedih. Iya, katanya. Dan dia tuh, saudara, apapun yang dia lakukan, dia harus doa dulu. Ya. Sebelum makan pagi, saudara, kalau belum baca firman gak mau. Dia mau baca firman dulu, baru makan pagi. Kadang saya belajar dari dia. Ya, dia sangat tekun, saudara. Udah gitu, saudara, dia perlombaan. Waktu perlombaan saya gak ada. Waktu itu saya pelayanan. Saya titipkan dengan anak-anak rohani. Ya. Saudara, ketika pulang, dia selesai, saya juga baru pulang gitu. Saya di mobil, baru datang gitu. Saya ditelepon, saudara. Wah, ajaib banget, saudara. Dia dapat pialanya 4, saudara. Wah, ajaib banget. Saya bilang ini, pialanya piala menang apa aja? Piala menang catwalk, piala menang baju yang terbaik, juara Instagram, juara apa lagi gitu, saudara. Saya merasakan apa? Ada bukti cinta Tuhan. Ada campur tangan Tuhan ketika kita menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Tapi kalau kita mungkin satu, ya aku nyerah. Ya aku nyerah gitu. Saudara, kalau tahu yang kita makan setiap kita suka makan KFC, saudara tahu? Ayam goreng KFC. Ya, saudara tahu dia gagal berapa kali? Coba, ada yang tahu? 1000 kali dia menawarkan menunya, saudara, menu ayam gorengnya, resepnya, dan dia ditolak. Tapi akhirnya sekarang dia mempunyai 3.500 KFC di seluruh dunia, mungkin bahkan lebih. Saya belajar, saudara, ketika kegagalan-kegagalan ada di depan kita, bukan membuat kita menjadi menyerah, tapi kita mau belajar lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Ya, ini diceritakan, usia 6 tahun ayahnya meninggal, terus kerja dengan sebagai buruh, sebagai asuransi, ditolak 1000 kali, tapi 3.500 gerai sekarang ada di seluruh dunia. Tuhan akan pakai kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan mau perbesar kapasitas kita, tapi mari jangan menyerah. Yang berikutnya, poin berikutnya. Yang poin berikutnya adalah mari tetap percaya. Kita mau belajar dari Yohanes 11. Ya, sebelumnya saya bacakan dulu ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya.
Di sini dikatakan di ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang kedua, kuncinya saudara apa? Kuncinya adalah percaya. Sekarang kembali kepada diri kita, apakah kita percaya Tuhan akan pakai setiap kita dengan caranya yang ajaib? Saudara percayanya masuk pikiran tapi harus masuk ke hati. Aku percaya akan setiap rencana Tuhan yang ajaib dalam hidupku. Aku percaya Tuhan akan membawa aku lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Aku percaya Tuhan akan membawa aku dengan caranya yang ajaib. Mujizat saudara yang dulu sekarang masih terjadi. Kuncinya adalah percaya, responi, dan itu akan terjadi. Next, yang berikutnya. Yang ketiga, poinnya adalah naik ke tempat tinggi. Saudara, Raja Wali waktu mereka transformasi 40 tahun untuk memperpanjang hidupnya. Jadi waktu usia Raja Wali 40 tahun ini, dia ada di suatu titik. Apakah dia mau naik ke tempat tinggi untuk benar-benar masuk di dalam transformasi, mengganti paruhnya, untuk bulu-bulunya diganti, atau dia mau seperti itu dan lama-kelamaan dia akan menjadi mati. Di situ burung Raja Wali untuk dia mengganti semua bulu dan paruhnya dan kukunya, dia harus naik ke tempat tinggi. Dan Tuhan pun mengajak setiap kita, mari ketika Tuhan akan memperbesar setiap kapasitas kita, jangan pernah lupakan Tuhan. Mungkin saudara diangkat Tuhan dengan suatu caranya yang ajaib. Jangan seperti sebuah cerita, ada seseorang berdatang ke pendetanya, Pak, tolong doakan, saya pengen kerja, saya ingin cari kerja, doakan Pak, gitu ya. Sesudah itu dia diterima kerja dengan posisi yang terbaik. Waktu itu Bapak pendetanya telepon, ya, ayo mari kita kamu pelayanan lagi, kamu sudah dapatkan yang terbaik untuk usahamu. Dia bilang, Pak, untuk hari Kamis misalnya contohnya, saya gak bisa datang ke doa karena saya ada kerjaan yang harus selesaikan. Oke. Yang berikutnya dia telepon lagi, Pak, saya gak bisa untuk ngajar di tempat ibadah Bapak karena saya harus kerja lembur. Waktu berikutnya hari Minggu, Pak, gak bisa, saya itu hari ini gak ada libur. Saudara, ketika Tuhan angkat setiap kita, jangan wadah kita menjadi bolong ataupun retak. Kita tidak bisa untuk menerima setiap apa yang Tuhan siapkan buat kita. Dan akhirnya ketika berkat itu datang, ketika kapasitas kita itu diperbesar, kita tidak kuat. Dan akhirnya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terhilang. Oleh karena itu poin pertama dikatakan tadi, punya roh yang kuat. Apapun yang terjadi, tetap dahulukan Tuhan. Yang kedua, tetap percaya. Dan yang ketiga, arahkan hati dan pikiran kita. Aku mau fokus akan Tuhan. Aku terus mau pandang Tuhan. Next. Ya, kita belajar saudara dari janda Sarfat. Ya. Kita baca di dalam ayat 12. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah,
buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara, ini cerita tentang janda Sarfat. Di tengah kemarau, Nabi Elia datang. Berikan kepada aku minum. Dia memberikan minum. Tetapi ketika dia katakan, berikan aku roti, janda Sarfat ini berkata, aku hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit air. Aku mau pulang, aku mau masak, dan akhirnya kami akan mati. Tapi Elia berkata, berikanlah kepadaku. Saudara, di sini kita belajar, ya. Janda Sarfat ini, dia percaya dengan Tuhan yang ada dalam hidup Elia. Dia memandang ke tempat tinggi. Aku percaya, walaupun kenyataannya tidak mungkin, tapi dia percaya. Perempuan ini berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Walaupun mungkin dia berkata, kalau aku berikan ini aku mati, tapi dia percaya. Saudara, di sini kita belajar, mari pandang Tuhan. Mujizat yang dulu sekarang masih terjadi. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau tetap percaya, dan mujizat yang daripada Tuhan terjadi buat setiap kita. Saudara, mungkin saya pernah menceritakan ini, pengalaman kami, ya, kesaksian untuk GH di AOC Bandung. Waktu Pak Daniel pulang, kami harus membayar 2 tahun untuk sewa gedung. Ketika siang hari Pak Daniel dikubur, sore hari kami langsung ibadah. Kami ibadah pengurus, dan hari itu maju salah satu leader, kita harus membayar untuk sewa gedung ini. Tidak dalam jumlah yang kecil, saudara. Waktu itu Pak Daniel yang terus berdoa, dan dia ayo semua berdoa gitu. Hari itu saya merasakan gini, saudara, aduh ya, ini gimana caranya gitu. Tapi Tuhan katakan, nak, bangkit dan berlangkah bersama dengan aku. Tidak dalam jumlah yang kecil, saudara, ya. Tapi Tuhan cukupkan semua. Walaupun dulu ada Pak Daniel gitu, Tuhan bilang dulu ada Pak Daniel. Sekarang Pak Daniel berdoa untuk mendoakan setiap kita. Kita semakin kuat, saudara. Dan saat itu waktu yang harus batas untuk pembayarannya, semuanya lunas terbayar dengan cara Tuhan yang ajaib. Waktu bulan Desember saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya gak mau ini melewati di tahun ini, kami membayar di Januari. Saya mohon sama Tuhan, Tuhan supaya tidak membawa hutang di tahun yang baru, karena itu tinggal bulan yang terakhir kami bayar. Saya berdoa sama Tuhan. Dan ketika bulan Desember, hari Senin kami ibadah terakhir, hari Sabtu Tuhan penuhkan semuanya. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi Tuhan menyediakan lewat orang-orang yang memberikan. Lewat Tuhan mengirim malaikatnya gitu ya, ini uangnya gitu ya, dengan caranya yang ajaib. Oleh karena itu saudara, mari cari Tuhan. Apapun yang terjadi, ngomong sama Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan. Kalaupun saudara menghadapi sesuatu yang seolah-olah Tuhan, aku udah gak kuat, Tuhan, kuncinya tetap cari Tuhan. Next. Mujizat masih terjadi sampai sekarang. Seberapa besar kita siapkan tempayan-tempayan hidup kita, maka sebesar itu Tuhan akan pakai setiap hidup kita. Waktu itu Elia berkata, ayo kamu punya tempayan berapa, buli-buli berapa, ayo.
Tuhan akan isi. Ya. Sampai akhirnya dia tanya sama anaknya, sudah habis? Semuanya terisi. Dan sampai kemarau itu selesai, mereka mempunyai cadangan makanan yang Tuhan sudah siapkan. Seberapa banyak buli-buli saudara yang siap diisi Tuhan? Punya 1, punya 2, punya 100, punya 200, sebesar apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan yang saudara siapkan? Tuhan isi cawan hidupku. Tuhan tolong. Aku mau untuk dipakai dengan cara Tuhan yang ajaib. Atau kita mau isi dengan kehidupan kita, dengan cara kita, dengan keputusan kita. Ya mungkin akan terjadi juga saudara. Tapi kalau kita pakai kekuatan kita, sampai kapan kita bisa memakai kekuatan kita? Yang ujungnya berakhir dengan apa? Kok tidak ada pertolongan Tuhan? Hari ini belajar, yuk siapkan buli-buli kita, tempayan-tempayan kita untuk diisi penuh oleh Tuhan. Next. Nah ini saudara, ada sesuatu Pak Daniel yang katakan buat setiap kita. Mari dengarkan dengan baik. Pada waktu wadah kita siap, berkat tidak akan tertunda untuk memenuhi hidup kita. Lakukan semua dengan ketepatan. Firman Tuhan berkata, engkau diberi tanggung jawab kecil, engkau juga akan diberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Asal engkau jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Bersama Roh Kudus kita bisa lakukan apapun. Tuhan tidak pernah mengingini untuk kita turun atau diam. Dia ingin kita next level. Ya. Selanjutnya, ya poin terakhir, jangan menjadi kecewa. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada waktu siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara, ketika Daud dikatakan seperti ini, Daud tidak menjadi kecewa. Daud tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, sebuah kekecewaan bisa mematikan setiap potensi yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita merasa aku ditekan, aku tidak bisa berbuat sesuatu, potensi kita akhirnya bisa hancur karena sebuah kekecewaan. Saudara, setan itu kerjanya apa? Mendorong kita untuk kita menjadi apa? Tidak tanya Tuhan, kita babras gitu semuanya. Tapi juga dia menarik setiap kita dengan apa? Dengan kekecewaan, dengan apa? Kegagalan yang tidak bisa untuk kita menjadi orang-orang yang menyerah. Dengan apa? Sakit hati. Dengan apa? Dengan merasa tidak puas. Saudara, hati-hati, jangan menjadi kecewa. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, kita tidak bisa menghindarkan seekor burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mencegah burung tersebut membuat sarang di atas kepala kita. Dengan kata lain apa? Setiap orang bisa menilai kita, bisa ngomong kita apapun, tapi setiap perkataan atau penilaian itu jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Saudara coba, kalau saudara diomongin orang, ya misalnya, kok hari ini kamu kurang rapi ya? Kok hari ini kok kamu kayaknya sedih ya? Orang segini, aku nggak rapi ya? Oh aku, pasti benar nggak sih saudara? Kata-kata orang lebih cepat yang negatif itu masuk ke dalam hidup kita. Tapi apakah kita bisa untuk benar-benar setiap perkataan orang boleh menilai kita, tapi menjadi sesuatu kesempatan untuk kita. Koreksi itu menjadi sebuah kesempatan, bukan menjadi sebuah kekecewaan.
Saudara, dulu pernah suatu saat saya datang ke sebuah ibadah. Mungkin hari itu wajah saya kurang fresh gitu ya, mungkin kurang semangat karena saat itu saya ada yang dipikirkan, wajah saya terlihat kusut mungkin ya. Tiba-tiba ada seorang senior datang kepada saya. "Bu, selfie," katanya gitu. "Hari ini kamu begitu cerah, begitu ceria, begitu bersemangat," gitu ya. Saya ngomongin dalam hati, Bapak tuh apa nggak salah gitu ya, kok wajah saya gitu. Tapi saya nggak meresponi dengan, Bapak tuh kayaknya sinis ya sama saya ngomongin. Saya enggak, saudara. Justru hari itu, saat itu saya ngomong sama diri saya sendiri, oh hari ini saya tidak benar-benar kayaknya wajah saya kusut, saya nggak jadi berkat sampai Bapak itu ngomong gitu. Dan hari itu saya waktu itu juga saya langsung mengubah, enggak Om, nggak apa-apa kok, semuanya baik. Tuhan yang pimpin, pokoknya saya memotivasi diri saya dan berkata sama Om itu dengan senyum. Coba kalau saudara diomongin gitu, langsung ini, kamu ngomongin saya gini, saya datang ini juga udah cepet-cepet, apa mungkin gitu ya. Tapi bisa gak kita mengubah cara berpikir kita dengan sebuah koreksi, sebuah penilaian menjadi sebuah kesempatan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Ya saudara, 4 poin yang kita belajar hari ini. Coba saya tes dulu. Poin pertama apa? Hati yang kuat, keintiman bersama Tuhan. Yang kedua, tetap percaya. Yang ketiga, naik ke tempat yang tinggi. Yang keempat, jangan menjadi kecewa. Saudara, mari raih semuanya bersama dengan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya setiap kita sedang disiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin. 4 poin ini, mari terus ingat, walaupun dengan sebuah kata-kata yang sederhana, tapi mari terapkan dalam kehidupan kita. Hati yang kuat, tetap percaya, naik ke tempat tinggi cari Tuhan, dan tidak menjadi kecewa. Amin. Kita mari tutup di dalam doa. Kia karataramaya kia karamayase. Mari saudara renungkan setiap firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kita imam-imam Tuhan ada untuk menangkap hati Tuhan. Kita imam-imam ada di tempat ini untuk berdiri bagi sebuah bangsa. Dan kita imam-imam ada di tempat ini untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau.